Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua dapat melanjutkan kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Sholawat merakaikan salam, marilah kita ucapkan dan panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah, yakni Ibu Ramadhani Fitri, SPD MPD, serta teman-teman yang melihat video ini. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fanny Octaviana Marcel dengan NIM 210311125, Mardia Febriska Fajra dengan NIM 210311138, dan saya sendiri sebagai moderator Sri Jayanti SW dengan NIM 210311037. Adapun sub-bahasan yang akan kami bahas yaitu adalah materi kepustakaan yang terdiri dari pengertian daftar pustaka, yang kedua fungsi daftar pustaka, yang ketiga komponen-komponen daftar pustaka, dan yang keempat teknik penulisan daftar pustaka terdiri dari hard part, walkover, alfabetik, dan APA. Next. Untuk pengertian daftar pustaka akan saya presentasikan sendiri. Daftar pustaka adalah daftar segala sumber bahan karangan yang telah digunakan dalam karangan ilmiah, menurut Haryanto dan kawan-kawan pada tahun 2000. Daftar pustaka adalah sumber yang dirujuk untuk menulis makalah akademis, artikel, jurnal, buku, kritik, esai, atau jenis tulisan akademis lainnya yang memuat materi yang relevan. Next. Adapun fungsi daftar pustaka memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, memberitahu kepada pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah ditulis dalam buku yang tercantum dalam daftar pustaka. Yang kedua, bagi pembaca yang ingin melangkah lebih jauh tentang pertanyaan yang telah ditulis dalam karya tulis yang dibuat, maka bisa secara langsung mencarinya dari daftar buku yang telah ditambahkan. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada penulis buku yang tulisannya kita kutip. Penulis akan dipandang lebih profesional ketika mencantumkan daftar pustaka. Next. Komponen-komponen daftar pustaka akan dilanjutkan oleh Mardia Febriska Fajra. Kepada Mardia dipersilahkan. Baik Pak, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu komponen-komponen daftar pustaka. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka. Nah, hal paling utama adalah memperhatikan urutan dan tanda bacanya. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu penulisan nama. Tulis nama belakang atau marga terlebih dahulu, kemudian diberi tanda koma, baru ditulis nama depan. Barulah di belakang nama penulis diberi tanda titik. Contoh, Hidayat, Muhammad titik. Selanjutnya, jika jumlah penulis 2 orang, kedua penulis dituliskan di daftar pustaka. Selanjutnya, khusus penulisan nama penulis yang lebih dari 3 nama, maka dapat menggunakan salah satu nama saja dan diberikan add all di belakang. Selanjutnya, yaitu tahun terbit. Jika referensi tersebut dari jurnal, maka perlu juga mencantumkan jilid atau nomor serinya. Di belakang penulisan tahun terbit selalu disertai dengan tanda titik di belakang. Tanda titik sebagai pemisah identitas referensi. Selanjutnya yaitu judul buku. Jika daftar pustaka diketik, tulis menggunakan font italik atau bergaris miring.
Di belakang penulisan judul, jangan lupa untuk memberikan batasan menggunakan tanda titik. Semua huruf pertama dari setiap kata dalam judul buku ditulis dengan menggunakan huruf kapital kecuali kata-kata tugas seperti dan, untuk, di, dan lain-lain. Selanjutnya, keempat, yang perlu diperhatikan yaitu kota dan nama penerbit. Mencantumkan penulisan kota terlebih dahulu, kemudian diberi tanda titik 2, setelah itu barulah dituliskan nama penerbit di belakang asal penerbit, di koma diberi tanda titik. Baiklah, ini contoh daftar pustaka dari buku. Di sini terdapat data buku, judulnya Family Medical Care Volume 4, penulis Dr. Johan F. Knight, penerbit Indonesia Publishing House, kota penerbit Bandung, tahun terbit 2001. Setelah apa yang tadi saya paparkan, pertama yaitu namanya, kita menuliskan Knight, John F. Setelah itu baru tahun terbit yaitu 2001. Setelah tahun terbit barulah judul yang ditulis dengan font italic atau miring. Seperti pada contoh Family Medical Care Volume 4 itu di garis miring. Selanjutnya baru kota yaitu Bandung dan penerbit Indonesia Publishing House. Selanjutnya, contoh dari jurnal online. Jika jurnal ditulis lebih satu orang, maka dapat dilihat sebagai berikut. Intan, Novia, dan Nugroho, C. Selanjutnya, tahun yaitu 2018, lalu judul Belajar Menulis Buku Ajar, Jurnal Teknik Menulis Online. Dituliskan full-nya dan juga karena ini online dituliskan link situsnya. Sedangkan jika penulis hanya satu orang dapat ditulis sebagai berikut. Intan, Novia 2014, judulnya Cara Menulis Daftar Pustaka, Jurnal Bahasa Indonesia, full-nya dan juga linknya. Selanjutnya untuk jurnal yang tidak online. Jika jurnal yang digunakan menggunakan jurnal cetak, prinsipnya sama dengan penulisan jurnal online, hanya saja tidak menggunakan link. Prinsip penulisan untuk jurnal wajib menyertai atau menyertakan edisi atau terbitan. Jika jurnal diambil dari proceeding, bisa menyantumkan halaman berapa sampai berapa. Contohnya, Intan, Novia, tahun 2014, judulnya Cara Menulis Daftar Pustaka yang Benar. Itu jurnal pendidikan, biasanya full atau halaman 12-15. Selanjutnya, daftar pustaka dari surat kabar atau majalah. Khusus mencantumkan daftar pustaka yang diambil dari surat kabar atau dari koran, dapat dengan mencantumkan nama penulis, tahun cetak, judul artikel, nama koran, dan tanggal terbit. Contoh akan tampak seperti berikut. Contohnya Afriando, B, tahun 2015, judulnya Cat Sukses Menjadi Jutawan dengan Modal Dengkul, Pikiran Rakyat, 1 April 2015. Selanjutnya, untuk penulisan daftar pustaka dari internet, urutan penulisannya adalah nama penulis, tahun, judul, alamat, URL, dan tanggal akses. Contoh, Judianto, Alan, tahun 2009, judulnya Modul Biologi Dasar. Kemudian linknya dan tanggal aksesnya. Selanjutnya, untuk daftar pustaka skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Sistematika penulisannya adalah nama penulis, tahun, judul, jenis skripsi, tesis, disertasi atau laporan penelitian, kota penerbit, dan nama penerbit. Contohnya,
Mutiara, Eka 2003, yaitu yang berjudul Registrasi Interaksi Jual Beli di Pasar Perumnas Palembang. Ini merupakan contoh skripsi, jadi dia menuliskan skripsi titik Palembang dan penerbitnya itu FKIP Universitas Sriwijaya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Marja Fitriska Fajra yang telah menjelaskan dan memaparkan materi tentang bagaimana cara menuliskan daftar pustaka. Selanjutnya, kita lanjut pada materi teknik penulisan daftar pustaka sesuai dengan hard part, cover, alfabetik, APA yang akan dijelaskan oleh Fanny Oktaviana Marcel. Kepada Fanny, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai sistem penulisan daftar pustaka Harvard, di mana di sini menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, atau C, dan seterusnya tepat di belakang tahun publikasi, baik penulisan dalam daftar pustaka maupun sitasi dalam naskah tulisan. Alamat internet ditulis menggunakan huruf italik. Terdapat banyak varian dari sistem Harvard yang digunakan dalam berbagai jurnal di dunia. Next. Lalu, sistem Vancouver menggunakan cara penomoran atau pemberian angka yang berurutan untuk menunjukkan rujukan pustaka atau sitasi. Dalam daftar pustaka, pemunculan sumber rujukan dilakukan secara berurut menggunakan nomor sesuai kemunculannya sebagai sitasi dalam naskah tulisan, sehingga memudahkan pembaca untuk menemukan dibandingkan dengan cara pengurutan secara alfabetis menggunakan nama penulis seperti dalam sistem Harvard. Sistem ini beserta variasinya banyak digunakan di bidang kedokteran dan kesehatan. Next. Lalu, American Psychological Association atau APA. Style merupakan gaya atau model pengutipan dalam perujukan citation style atau refreshing style dalam penulisan ilmiah yang dikembangkan oleh American Psychological Association atau APA. APA menerbitkan secara resmi style ini pertama kali pada tahun 1929, di mana APA style ini termasuk yang banyak digunakan di dunia akademik. Banyak universitas dan jurnal ilmiah mengadopsi sebagai standar pengutipan. Pada perkembangan selanjutnya, APA style ini tidak hanya digunakan oleh bidang psikologi, namun juga bidang-bidang keilmuan lainnya, terutama ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Next. Lalu kita masuk pertama kepada metode Harvard. Cara penulis dalam daftar pustaka dengan metode Harvard dapat diikuti dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menuliskan nama penulis secara alfabetis terlebih dahulu, lalu kemudian kita mengurutkan tahun publikasi dengan urutan pemunculan yang berdasarkan nama penulis secara alfabet. Lalu, jika terdapat publikasi dari penulis yang sama, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun publikasi tersebut. Lalu yang kemudian, jika publikasi tersebut berada dalam tahun yang sama atau penulisnya sama, maka publikasi tersebut ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya yang berada tepat di belakang tahun publikasinya. Lanjut. Yang kelima, proses penulisan tersebut atau poin 4 juga berlaku ketika menuliskan sitasi dalam naskah tulisan. Lalu kemudian nama tempat tulisan dari penulis tersebut dipublikasikan menggunakan huruf yang dicetak miring atau italik. Yang terakhir, alamat internet juga ditulis menggunakan huruf italik. Next. Adapun contoh cara penulisan daftar pustaka menggunakan metode Harvard ini dapat dilihat melalui layar
beberapa contoh dari penulisan daftar menggunakan metode Harvard. Yang pertama, ada nama penulisnya, lalu diikuti dengan tahun yang diikuti huruf alfabet, lalu new drugs for acute respiratory atau judulnya, lalu baru dikutip penerbit dan halaman dari daftar pustaka tersebut atau halaman dari buku yang kita ambil. Dan kemudian dapat dilihat pada contoh nomor 2, dapat dilihat sama, yaitu tapi diurutkan berdasarkan tahun yang lebih besar. Dan tidak lupa diberi pada akhiran tahun, yaitu huruf B, yang merupakan ciri khas dari metode Harvard tadi. Lalu kemudian diikuti oleh judul, lalu penerbit, dan halaman dari referensi yang kita ambil tersebut. Begitupun seterusnya kepada contoh yang nomor 3. Okay, next. Lalu kita masuk kepada metode yang kedua, yaitu metode found cover. Adapun langkah-langkah yang dapat kita tempuh dalam menulis daftar pustaka ini, yaitu yang pertama menggunakan bulat angka. Angka tersebut menjadi rujukan dalam citasi sebuah karya tulis yang dibuat, lalu kemudian nomor rujukan atau referensi yang ada di dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulis yang ada dalam daftar pustaka. Lalu kemudian tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan, nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabetis. Next. Lalu dapat kita lihat pada layar contoh cara menulis daftar pustaka dengan metode found cover. Dapat dilihat pada contoh sebagai berikut. Yang pertama, dituliskan nama atau penulis dari referensi tersebut, lalu diikuti dengan tanda titik 2, lalu diikuti dengan judul, lalu kota terbitnya, lalu diikuti oleh penerbitnya, dan terakhir diikuti tahun terbit buku tersebut. Begitupun selanjutnya termasuk pada contoh yang ketiga, yaitu menggunakan metode APA-STYLE atau American Psychological Association atau disingkat dengan APA, di mana style ini umumnya digunakan untuk mensitasi sumber-sumber referensi dalam bidang ilmu sosial. Pedoman sitasi ini menggunakan APA-STYLE edisi revisi ke-6. APA-STYLE ini memiliki 2 bagian utama dalam penulisan sitasi, yaitu mengutip dalam teks atau in-text citation. Yang kedua yaitu daftar pustaka atau bibliografi atau list of reference. Next. Adapun contoh dari daftar pustaka jenis ini, yaitu 2 atau lebih karya dengan pengarang yang sama. Daftar semua nama pengarang yang sama diikuti dengan tahun terbit yang diurutkan berdasarkan tahun terbit. Contohnya dapat kita lihat, yaitu penulis yang sama tapi diurutkan berdasarkan tahun yang berbeda. Lalu yang contoh kedua, 2 atau lebih karya dengan pengarang yang sama dalam tahun yang sama, tambahkan huruf setelah tahun terbit. Dapat kita lihat pada layar, yaitu contohnya nama penulis pada tahun tersebut diikuti dengan huruf atau angka yang menjadi urutan dari buku tersebut tadi. Jika tahun yang sama, berarti buku yang satu diberi lambang A dan yang kedua diberi lambang B. Lalu diikuti dengan judul serta halaman dari referensi yang kita ambil tersebut. Next. Lalu tata cara penulisan alfabetik, yaitu atau sesuai abjad. Adapun langkah-langkahnya yaitu penulisan ini diurutkan secara alfabetis dari A sampai Z. Nama pengarang yang ditulis terlebih dahulu adalah nama belakang. Jika ada nama atau buku asing, maka sebaiknya didahulukan dulu untuk ditulis. Lalu kemudian beri tanda titik sebagai jeda, kemudian tulis tahun buku diterbitkan.
Selanjutnya diberi tanda titik lagi dan ditulis judul buku yang dicetak miring atau ditulis tebal dan diberi garis bawah. Lalu kemudian beri tanda titik lagi, kemudian ditulis kota tempat buku diterbitkan. Yang terakhir, setelah kota beri titik 2 dan ditulis penerbit buku tersebut. Jika yang dipakai referensi pengarangnya sama tapi bukunya berbeda, next. Next, moderator. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fanny Oktaviana Marcel yang telah menyajikan bagian dari materinya. Telah selesai presentasi dari kelompok 7. Saya selaku moderator Sriwijaya SW mengakhiri presentasi kami. Semoga ilmu dan presentasi kami bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.